Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih membahas materi yang sebelumnya, yaitu tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Kita akan membahas beberapa contoh-contoh soal terkait kedudukan titik, garis, dan bidang. Sebelum kita membahas terkait contoh-contoh soal tersebut, pertama kita akan membahas cara menggambar sebuah bangun ruang, yaitu kubus ya. Jadi untuk video kali ini hanya cara menggambar kubus terlebih dahulu. Nah, untuk kubus, kalian tahu kubus memiliki ciri yaitu panjang rusuknya sama, dan dia bentuk dari bidangnya, bidang dari kubus itu adalah persegi ya. Maka kalian ambil gambar atau kalian buat gambar yang bagian tampak depan terlebih dahulu, yaitu sebuah persegi. Maka kita gambar sebuah persegi seperti ini. Ya, saya ulangi, gambar sebuah persegi tampak dari depan terlebih dahulu. Ya, beda dengan limas, kalian bisa menggambar segitiga ya. Bagaimana caranya kita akan bahas di video-video yang berikutnya. Nah, kalau untuk kubus ya, kalian gambar bagian yang tampak dari depan terlebih dahulu, yaitu sebuah persegi. Nah, kemudian kalian tarik garis dari bagian sini ya, tarik garis seperti ini. Nah, karena kita menggambar sebuah bangun ruang dianggap bidang datar ya, makanya perspektif atau bentuknya tampaknya harus miring. Kalau kalian buat lurus ke belakang, maka dia tidak akan seperti kubus ya, jelas. Karena kita menggambar sebuah bangun ruang pada bidang datar, maka harusnya dibuat miring, meskipun kalau dalam kehidupan nyata gambarnya ya seperti kalian menggambar seperti sebuah kardus ya, sebuah kotak yang berbentuk persegi ya. Nah, gambar seperti ini bebas ya. Yang jelas harus miring dan sedikit ke atas. Panjangnya tak mesti sama dengan panjang ini ya, karena tampak dari depan ya. Tak mesti sama. Kalau kalian buat sama nanti jelek gambarnya. Oke, gambar seperti ini. Kemudian tarik garis lurus seperti ini. Panjangnya sama dengan rusuk ini ya. Tarik garis lurus. Nah, setelah ini kalian bebas. Mau kalian buat tarik garis ini dulu atau ke bawah. Kalau ke bawah berarti kalian harus buat ya sejajar dengan rusuk yang ini dan panjangnya sama. Nah, seperti ini. Selebihnya kalian tinggal hubungkan. Nah, seperti ini. Nah, terakhir bagian yang belakang. Dan ini harus kalian buat garis putus-putus ya, karena menandakan bahwa gambarnya itu di bagian belakang ya. Harus dibuat garis putus-putus. Nah, kalau kalian buat garis ini terlebih dahulu, maka garis ini harus sejajar dengan ini ya, biar gambarnya terlihat bagus. Harus sejajar dengan rusuk yang ini, sejajar dan panjangnya sama seperti ini. Nah, terakhir tinggal kalian hubungkan seperti ini. Nah, saya ulangi dari awal. Pertama, buat persegi tampak gambar yang bagian depan terlebih dahulu seperti ini. Kemudian tarik garis yang bagian sini atau rusuk. Nah, dan ini tak mesti sama ya, kalau bisa pendek ya, lebih pendek dari rusuk yang ini, karena kita menggambar sebuah bangun ruang pada bidang datar ya, karena seperti itu. Jadi harus lebih pendek biar gambarnya tampak lebih bagus, dan ini harus sedikit miring ke atas ya. Kemudian tarik garis lagi rusuk ya seperti ini, panjangnya sama dengan ini dan sejajar ya. Nah, ini terserah kalian boleh gambar rusuk yang ke bawah terlebih dahulu atau hubungkan ya, tidak masalah. Nah, terakhir kalian gambar bagian belakang, dan ini harus ya sama titik-titik ya, karena bagian tampak dari belakang seperti ini. Nah, terakhir kalian berikan nama dari kubus tersebut. Misal di sini saya berikan nama kubus ABCD EFGH. Maka ABCD harus seperti bentuknya ABCD. Ingat ya, ABCD. Dan ini tidak boleh acak ya. Jadi kalau kalian buat ABCD, AB dari sini, maka CD harus saling berurutannya ABCD. Tidak boleh kalian buat ABCD ya, harus berurutan A, B, C, D, maka E, F, G, H ya, E, F, G, H mengikuti pola dari A, B, C, D ya. Jadi kalau kalian buat A di sini, kemudian kalian mulai B, maka C harus di sini berurutan A, B, C, D, dan E, F, G, H mengikuti ya titik dari A, B, C, D polanya A, B, C, D, E, F, G, E, F, G, H. Contoh lain, misal kalian pengennya nggak mau seperti itu ya, karena kan bebas kan. Misalkan kalian berikan A, B, C di sini, A, B, C, D. Boleh nggak Pak ya? Boleh, nggak masalah ya, sama saja.
ABCD, maka EFGH haruslah EFGH ya. Mengikuti pola dari ABCD. ABCD, EFGH. Dan ingat AB, maka C harus di atas ya. Tak boleh kalian buat di atas sebelah sini ya. Mengikuti urutannya AB ke atas C, D ya. Dan EFGH mengikuti pola dari ABCD. Nah, tapi umumnya biasanya bentuk kubus ABCD EFGH seperti ini ya. Jadi ABCD di bawah, EFGH bagian atas. Atau biasa orang membuat dalam nama KLMN. Berarti KLMN PQRS ya, seperti itu ya. Atau PQRS TUVW, berarti PQRS TUVW. Intinya ingat saja titiknya, polanya. Dan umumnya bentuk kubus seperti ini ya. Adapun gambar yang sebelumnya seperti ini, ABCD ini hanya ya, nanti terkadang kalian memerlukan gambar-gambar yang diputar ya. Ini hanya diputar saja. Jadi kubus sebenarnya gambarnya boleh kalian putar-putar. Nanti kita akan bahas di sebuah aplikasi lain, yaitu GeoGebra. Nanti kita akan melihat bentuk dari kubus ya kalau diputar ya. Sama saja. Tapi secara umum bentuk dari kubus ya, penamaan kubus seperti ini ya. A, B, C, D, E, F, G, H polanya. Oke, cukup untuk cara menggambar kubus dan memberikan nama kubus. Silakan kalian coba di buku kalian, dan ingat harus membentuk ya, harus berurutan ya, dan polanya mengikuti A, B, C, D untuk E, F, G, H-nya. Oke, yang pertama perhatikan kubus. Nah, A, B, C, D titik ya, E, F, G, H. Jadi titik nggak dibaca ya. Jadi kubus A, B, C, D, E, F, G, H langsung saja. Berarti kubusnya tadi kan A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang pertama titik A terletak garis GH. Berarti ini harus kita isi ya, titik A. Mana titik A? Titik A. Nah, kita berikan tanda titik A merah dan garis GH. Mana garis GH? Lihat garis GH ya. Garis GH, segmen dari garis GH. Nah, seperti ini garis GH. Berarti kedudukan titik ke garis. Nah, ada berapa macam kedudukan titik ke garis? Kita lihat materi yang sebelumnya. Kedudukan titik terhadap garis. Ada dua macam, yaitu titik yang terletak pada garis dan titik yang terletak di luar garis ya. Berarti harus kalian ingat titik yang terletak pada garis dan titik yang terletak di luar garis. Ya, ada jawabannya. Oke, jadi titik A itu titik yang terletak di luar garis GH ya, GH. Ingat ya, penamaan garis itu juga harus sesuai dengan abjad ya, urutan abjad. Jadi nggak boleh HG ya. Tapi beberapa buku kadang membolehkan ya. Ada beberapa nama pengecualian ya, karena mereka kira namanya tabu ya. Seperti misalkan garis B ke H ya, garis BH. Ada buku bilang garis HB ya, nggak jadi masalah ya. Intinya penamaan dari garis itu harus sesuai urutan dari abjad ya, GH bukan HG ya, GH. Jadi titik A terletak di luar garis GH ya, jelas ya, tak perlu saya bahas. Nah, sama, jadi nggak perlu saya bahas lebih detail. Kemudian yang kedua, saya hapus dulu. Nah, yang kedua titik F, misalnya titik F, ada sebuah titik di sini yaitu titik T. Nah, titik T, titik garis BF, B ke F. Garis BF kita gambar garis B ke F. Nah, berarti titik T terletak apa? Pada garis BF. Ya, jelas ya. Jadi nggak perlu saya bahas panjang lebar. Oke, yang kedua yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Misalkan di sini titik A, kita buat titik A seperti ini. Bidang ABFE, mana ABFE? ABFE. Nah, ini bidang ABFE, yaitu sebuah persegi ya, sebuah persegi. ABFE kita buat bidangnya. Nah, seperti ini, kita berikan warna. Nah, jadi titik A terhadap bidang ABFE. Jadi kita perhatikan dulu materi yang sebelumnya, titik terhadap bidang ada berapa macam? Yaitu terletak pada dan terletak di luar.
titik A terletak pada bidang dan titik B merupakan titik yang terletak di luar bidang. Berarti ingat ya, terletak pada bidang nggak mesti di tengah-tengah. Ingat konsep penting bahwa terletak pada bidang untuk penerapannya di bangun ruang tak mesti di tengah-tengah ya. Karena pada dasarnya sebuah bidang itu tak memiliki batas ya kalau kita gambar, dan sebuah garis kecuali dia segmen garis ya. Sudah dibahas di pertemuan yang sebelumnya. Oke, lanjut. Berarti untuk titik A terletak bidang ABFE. Berarti titik A terletak pada bidang ABFE. Jelas ya. Kemudian kita hapus lagi. Yang kedua, titik H. Bedanya sama ya, bidang ABFE. Titik H, mana titik H? Titik H di belakang kita buat titik H. Nah, titik H, titik bidang ABFE. ABFE berarti titik H terletak di luar bidang ya, di luar bidang ABFE. Jelas ya? Lanjut. Kemudian kedudukan dari garis terhadap garis atau kedudukan garis terhadap garis lainnya. Kita ulas sedikit, kita lihat gambarnya, materinya. Berarti ada 4 macam. Adapun garis berhimpit ya tak kita bahas. Kenapa? Karena untuk di gambar kubus ya, tidak saya buat gambar garis yang berhimpit ya. Karena kalau misalkan saya buat gambar garis berhimpit harus ada garis tambahan lagi ya. Jadi nggak benar-benar garis kubus gitu, garis atau rusuk yang ada pada kubus. Jadi kita bahas yang sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Nah, ini 2 poin penting yang akan kita bahas lebih jauh nantinya menggunakan aplikasi lain yaitu GeoGebra. Nah, lanjut garis yang sejajar. Misalkan garis AC. Garis AC, mana garis AC? Garis AC. Nah, garis AC, ini garis AC. Titik-titik dengan garis EG. Mana garis EG? Ini garis EG. Keluar pula jawabannya. Oke, nggak masalah. Garis AC dengan garis EG, jelas ya, garis yang sejajar. Oke, nggak perlu saya bahas panjang lebar. Lanjut yang kedua, yaitu garis BG dengan garis GH. Mana garis BG? Garis BG, berarti ini kan garis BG dan garis GH. Mana garis GH? Nah, garis GH ini ya. Nah, antara garis BG dan garis GH, ya, ini merupakan garis yang berpotongan atau bersilangan. Ingat kata kuncinya, ketika garis berpotongan maka ada sebuah titik persekutuan ya. Dia memiliki titik perpotongan atau persekutuan. Maka garis BG dan garis GH itu merupakan garis yang saling berpotongan karena dia memiliki titik persekutuan, yaitu di titik G. Ini merupakan titik perpotongannya atau titik persekutuannya, dan dia berada pada satu bidang. Nah, tebak bidang apa coba? Bidang nggak mesti A, B, C, D ya. Di sini banyak sekali bidang yang bisa kalian buat ya. Dalam dimensi 3, materi dimensi 3, untuk kubus, balok, dan lain sebagainya. Ya, dalam bidang ini, dalam bangun ruang ini terdapat banyak sekali bidang yang bisa kalian buat. Entah itu segitiga, persegi panjang. Ya, banyak sekali bidang yang bisa kalian buat dalam bangun ruang ini ya. Jadi nggak mesti bidang A, B, C, D, bidang A, D, H, E, bidang B, C, G, F. Ya, kira-kira bidang yang berhubungan antara garis BG dan garis GH adalah bidang. Nah, bidang apa? Nah, bidang ini yaitu bidang ABGH. Bentuknya apa? Jajar genjang nggak? Bukan jajar genjang. Ingat, perspektif ya, tampak. Karena kita menggambar bangun ruang pada bidang datar. Ya, jadi gambarnya harus miring ya. Meskipun kalau kalian bayangkan ya, ini sebuah kardus. Nah, kalian ambil buku kalian letakkan miring ya, dari pojok di bawah dan miringkan ke atas, maka bentuknya jelas ya, persegi panjang, jadi bukan jajar genjang. Jadi bidang ABGH merupakan persegi panjang. Persegi panjang kenapa Pak? Bukan persegi, nanti kita bahas lebih lanjut ke materi dimensi 3-nya ya. Karena panjang AB itu lebih pendek dari panjang BG, jelas ya. Kenapa? Harusnya kalian sudah memahaminya karena di materi luring yang sebelumnya kalian sudah mengerjakan soal-soal terkait diagonal bidang dan diagonal ruang. Oke. Kembali ke inti bahasan, yaitu bidang ABGH merupakan bidang ya, merupakan bidang
yang berhubungan dengan garis BG dan garis GH. Jadi garis BG dan garis GH terletak pada satu bidang, yaitu bidang ABGH. Ya. Oke, saya hapus dulu bidangnya. Jadi bidang ABGH, dan ini merupakan titik persekutuannya. Jadi terletak pada satu bidang. Ingat ya. Oke, lanjut. Keluar lagi jawabannya. Berarti saya salah fungsi, salah dari meletakkan, yang nggak masalah ya. Oke. Garis BD, mana garis BD? Garis BD ini. Dan garis EG, mana garis EG? Nah, oke. Kalau tampak dari sini jelas kan? Beda dengan materi yang kita bahas di pertemuan sebelumnya gitu kan. Kita lihat sedikit. Nah, ini gambar nggak jelas kan? Oke, nggak jadi masalah. Jadi kalau misalkan kita buat dalam bangun ruang, dan saya bilang kalau dibuat dalam bangun ruang tampak jelas gitu. Ya, jadi garis BD dan garis EG itu merupakan garis yang bersilangan. Jadi ingat, dalam konsep ya kedudukan antar garis atau kedudukan garis terhadap garis lainnya, dalam matematika definisinya garis yang bersilangan, jangan bayangkan seperti huruf X ketemu ya. Jadi huruf X ya, ada titik potongnya jelas ya. Kalau itu garis yang berpotongan dalam matematika. Jadi dalam bersilangan dia tak memiliki titik perpotongan atau titik persekutuan. Jadi kalau kalian tarik garis, bukan segmen garis ya, tarik garis lurus sepanjang-panjangnya antara garis EG dan garis BD, tarik garis lurus sepanjang mungkin ya. Karena kita bukan bahas misalkan kita bahasnya bukan segmen garis tapi garis, maka dia tidak akan pernah memiliki titik persekutuan atau titik perpotongan. Seperti itu ya. Dan dia terletak pada bidang yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan lagi contoh berikut. BG, GH dan garis BDEG. Oke. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, misalkan kita buat di sini ya. Garisnya. Oh, malah error dia sebentar. Kita close dulu. Nah, oke. Sip. Kita buat sebuah cube. 4 saja cukup. Nah, seperti ini. Oke, perhatikan. Kita akan menggambar segmen garis. Oh, maaf, garis bukan segmen garis. Misalkan tadi garis BG. Nah, dan garis GH. Nah, jelas ya, kalau kalian lihat garis ini memiliki titik perpotongan dari arah manapun ya. Nah, perhatikan, nah, dia memiliki titik persekutuan atau titik perpotongan di titik G. Dari arah manapun kalau kalian lihat ya, jelas ya, tidak akan nah, kalau kita putar-putar seperti ini, jelas ya, tampak titik persekutuan atau titik perpotongan, yaitu di titik G. Antara garis BG, garis yang ini BG, dan garis GH memiliki titik perpotongan di titik G. Ya, tampak dari manapun terlihat jelas ya. Oke, kita akan buat garis yang lain, yaitu sama seperti tadi, yaitu garis BD dan garis EG. Nah, kalau kalian lihat dari lain ya, misalkan saya gambar atau lihat dari tampak atas. Nah, ini dia rancunya. Jadi ada beberapa gambar yang nantinya kalian akan lihat ya, tampak seperti memiliki titik persekutuan. Seperti ini, padahal dia tidak. Kata kuncinya, dia terletak pada bidang yang berbeda. Ingat, terletak pada bidang yang berbeda. Sehingga tidak mungkin memiliki titik perpotongan. Ya, mustahil bagi dia memiliki titik perpotongan karena bidangnya atau letak bidang yang berbeda. Meskipun tampak seperti memiliki titik perpotongan, maka kita kembalikan ke konsepnya, definisinya, bahwa dia terletak pada bidang yang berbeda, maka dia tak mungkin memiliki titik persekutuan. Nah, sekarang kita lihat dari arah seperti ini. Nah, kalau kalian lihat dari arah manapun, nah, ini ya. Kalau kalian tarik garis ya, seperti ada titik persekutuan di sini kan, titik perpotongan ya. Padahal ini bukan gitu loh. Nah, dia tak mungkin, mustahil bagi dia memiliki titik perpotongan ya, karena kalian
kalau kalian lihat dari tampak seperti ini, nah, dia tak mungkin memiliki titik persekutuan ya, karena dia terletak pada bidang yang berbeda. Ingat, ya, konsepnya terletak di bidang yang berbeda. Meskipun kalau kalian lihat dari arah seperti ini, nah, misal seperti ini, saya buat arahnya, nah, seperti ada titik kan, di sini kan, nah, padahal kalau kalian lihat dari arah seperti ini, dia mustahil ketemu kan. Nah, intinya terletak di bidang yang berbeda ya. Meskipun kalau kalian tarik garis sepanjang-panjangnya di buku kalian, nanti pastinya ya akan tampak ya seperti memiliki titik persekutuan ya. Karena kalian menggambar, sekali lagi menggambar sebuah bangun ruang pada bidang datar. Maka itulah ya sedikit ya beberapa konsep yang kiranya perlu diluruskan ya, karena menggambar bangun ruang pada bidang datar nantinya kalau kalian buat gambar garis yang bersilangan akan tampak seperti berpotongan, padahal dia enggak gitu, seperti itu ya. Maka perlu aplikasi lain yang lebih memadai seperti ini agar kalian benar-benar melihat ya bahwa dia tak mungkin memiliki titik persekutuan. Sekali lagi karena dia terletak di bidang yang berbeda. Oke, saya kira cukup jelas ya. Kita kembali ke materi. Oh maaf, kejauhan. Tadi titik garis dua garis ya, sebentar. Nah, berarti di sini. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Garis AC, mana garis AC ini? Dan bidang EFGH, mana bidang EFGH? Ini ya, kita gambar sebuah bidang EFGH dan garis AC. Ini jelas ya, garis yang sejajar terhadap bidang. Tak perlu saya bahas panjang lebar. Kalau mengikuti konsep yang kita bahas sebelumnya, karena pada bidang EFGH terdapat garis EG dan garis EG sejajar dengan garis AC, maka garis AC sejajar dengan bidang EFGH. Atau sebaliknya, kita buat dari seperti ini. Garis AC sejajar dengan garis EG dan garis EG terletak pada bidang EFGH, maka kesimpulannya garis AC sejajar dengan bidang. Ini jelas ya, tak perlu saya bahas panjang lebar. Oke, lanjut. Nah, garis AC dengan bidang EFGH. Ini salah lagi nih, garis AE ya, saya ubah dulu. Oh, seperti benar ya. Garis AE ya. Nah, ada kesalahan dalam letak dari entrance-nya. Jadi garis AE dengan bidang EFGH. Mana garis AE? Garis AE ini ya. Garis AE bidang EFGH. Berarti ini ingat memotong atau menembus itu nggak mesti di tengah bidang ya. Karena pada dasarnya ketika bahas bidang dia tak hingga ya, luasnya tak hingga. Karena kita menggambar hanya terbatas pada sebuah balok, maka ini bidangnya gitu. Sama seperti garis ya, segmen garis AE. Kalau kita bilang garis, maka garis ini tak hingga panjangnya. Kalau ini segmen garis, maka cukup di sini. Dan ingat, kalau dia memotong tak mesti, atau menembus sama ya, menembus memotong tak mesti di tengah-tengah. Jadi dari tepi juga sama ya. Jadi garis AE itu memotong bidang EFGH ya. Jadi nggak mesti kita buat gambar garis A, kemudian titik P merupakan titik yang berada di tengah EFGH ya. Berarti di sini titik P, maka garis AP merupakan garis yang menembus atau memotong bidang sama ya. Jadi nggak mesti garis AP, misalkan di sini garis AP ya, tengah bidang. Tapi juga garis AE ini konsepnya memotong bidang EFGH. Lanjut. Nah, dan dia memiliki sebuah titik persekutuan atau titik perpotongan ya antara garis dan bidang, yaitu di titik E. Oke. Nah, sekarang lagi dan lagi ya. Bidang ABCD dan bidang EFGH. Seperti ada yang hilang dari. Oke, bidang ABCD nggak saya gambar sepertinya. Bidang ABCD ini ya, dan bidang EFGH. Jadi nggak saya jelaskannya, bidang ABCD dan EFGH jelas bidang yang sejajar ya. Kalian lihat sendiri, jadi sepertinya ada yang error. Atau mungkin slide-nya ke bawah.
Oke, bidang A, B, C, D yang bawah dan bidang E, F, G, H bagian atas itu merupakan bidang yang sejajar. Nggak perlu saya bahas ya. Kemudian bidang A, B, C, D lanjut. Bidang yang bawah dan bidang A, B, G, H. Mana bidang A, B, G ya? A, B, G, H. Nah, ini bidangnya. Nah, kalau gambar seperti ini maka ingat dalam hubungan antar atau kedudukan antar dua bidang atau bidang dengan bidang yang lainnya. Ada yang sejajar, ada yang berimpit, karena di sini nggak ada yang berimpit, jadi nggak saya bahas, yaitu sejajar dan berpotongan atau memotong ya. Jadi bidang A, B, C, D ini memotong atau berpotongan dengan bidang A, B, G, H. Dan ingat, kalau dua bidang dia pasti memiliki sebuah garis perpotongan, bukan titik ya, garis. Di mana garis perpotongannya atau garis persekutuannya yaitu garis A, AB. Nah, garis A, AB. Ini merupakan garis persekutuan antara bidang AB, CD dan bidang AB, GH. Jelaskan, jadi nggak perlu saya bahas panjang lebar. Lanjut. Contoh lain, misal antara bidang AB, GH dengan bidang, nah ini bidang C, D, E, F. Nah, kalau seperti ini nggak mesti urut ya sebenarnya, tapi ini bisa urut ya. C, D, E, F ya. Intinya antara CD, tidak boleh DC, harus CD ya. Diusahakan urut ya, nggak baku ya. A, B, G, H dan bidang C, D, E, F. A, B, G, H berurutan C, D, E, F. Nah, kalau dua bidang ini kalian bisa lihat, ini bidang yang saling memotong dan dia memiliki sebuah garis perpotongan atau garis persekutuan, yaitu di garis ini. Garis ini nggak saya berikan nama ya. Ini merupakan bidang yang saling berpotongan. Lanjut yang terakhir, misalkan kita buat bidang BDG, bentuk bidangnya apa? Segitiga. Ini bidang segitiga. Kemudian kita hubungkan dengan bidang apa di sini? AB, ABCD. Nah, dua bidang ini, bidang yaitu di bawah ini ABCD, alas berarti persegi. Kemudian segitiga, bidang BDG ya, BDG. Nah, untuk bidang BDG nanti akan sering sekali kita bahas di dimensi 3 ya. Oke. Sekarang kita bahas hubungan antar dua bidang ini, kedudukannya yaitu bidang yang saling berpotongan dan dia memiliki satu garis persekutuan atau perpotongan, yaitu di garis BD. Nah, seperti ini ya, jelas ya. Oke, cukup untuk video kali ini ya. Kalau kalian masih bingung, silahkan diulang-ulang saja videonya, terutama untuk garis yang saling bersilangan dan berpotongan. Itu merupakan dua definisi yang jelas memiliki perbedaan yang sangat jauh. Tapi kalau kalian gunakan logika kalian sehari-hari, maka kalian ada miskonsepsi nantinya. Maka ingat, dalam matematika ada logika yang bisa kalian gunakan atau terapkan di matematika, logika sehari-hari, dan ada yang tidak ya. Intinya mengikuti definisi dan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan dalam matematika. Jadi jangan samakan semua logika sehari-hari dengan matematika gitu. Jadi ingat definisinya antara garis berpotongan dan garis yang bersilangan. Kalau kalian bingung, perhatikan juga gambar aplikasi GeoGebra yang telah saya buatkan dalam video ini. Demikian, semoga video ini dapat memberikan manfaat terutama bagi diri saya pribadi dan bagi semua yang menonton video ini ya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.